sidang dengan nomor perkara 0910 garing perdata titik G garing 2024 garing Pengadilan Negeri Ternate hari Selasa 21 Mei 2024 akan dimulai. Majelis hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Siap. Hadirin dimohon duduk kembali. Baik, sidang Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 910 garing perdata titik G garing 2024 garing Pengadilan Negeri Ternate antara pihak penggugat Sani Abdul Qadir melawan tergugat Rizal Barakati pada tanggal 21 Mei 2024 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai yang diagendakan, sidang hari ini dilaksanakan dengan agenda mendengarkan hasil mediasi dilanjutkan dengan pembacaan gugatan. Saudari Panitra, apakah mediator dapat dihadirkan pada persidangan hari ini? Iya, Yang Mulia, mediator dapat hadir pada persidangan hari ini. Hadirkan mediator ke ruang sidang. Petugas sidang, tolong hadirkan mediator. Oke, baik. Saudari mediator, bagaimana proses berlangsungnya mediasi? Terima kasih Yang Mulia atas kesepakatannya. Proses mediasi sudah sesuai dengan prosedur yang ada dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Para pihak sudah bertemu untuk mengupayakan perdamaian, namun sayangnya tidak menemukan kata sepakat untuk damai Yang Mulia. Izin Yang Mulia, berikut laporan hasil mediasi kedua belah pihak. Saudari penggugat, kami telah menerima salinan surat hasil mediasi dari mediator yang menyatakan bahwa perdamaian saudari tempuh melalui mediasi tidak menemukan titik perdamaian. Maka sidang akan dilanjutkan dengan perbacaan surat gugatan. Apakah saudari penggugat dan kuasa hukum penggugat, apakah saudari sudah siap dengan surat gugatan Anda? Iya, kami sudah menyiapkannya Yang Mulia. Kuasa hukum tergugat sudah menerima salinan gugatan? Sudah Yang Mulia. Kuasa hukum penggugat, silakan dibacakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Surat gugatan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Jalan Gelora Kiraha, Kota Ternate. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, nama Sonia Abdul Qadir, tempat tanggal lahir Makassar 17 Agustus 1976, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan pengusaha, alamat Jalan Lingkungan Kelapa Pendek, RT 002/RW 003, Kelurahan Mangga 2 Utara, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Indonesia. Berdasarkan surat kuasa nomor 27/5/2024 memberi kuasa kepada Pipit Abdul Masri SHMH, merupakan advokat atau konsultan hukum yang berkantor di kantor hukum BFB, merupakan advokat atau konsultan hukum yang berkantor di kantor hukum FBA Law Firm yang beralamat di Jalan AM Kamarudin, Kelurahan Kasturian, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya disebut penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan terhadap nama Rizal Barakati, tempat tanggal lahir Tidore 24 April 1976, umur 48 tahun,
Agama Islam Pekerjaan Pengusaha, alamat RT 007 RW 004, Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun alasan dan dalil-dalil sebagai berikut. 1. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2020, tergugat meminta bantu kepada saudara Muhammad Nur untuk mencari pinjaman dana sebesar 3 miliar rupiah. Bahkan tergugat juga menyampaikan saudara Muhammad Nur untuk mencari pinjaman dana lebih dari 3 miliar dengan bahasa kalau bisa mendapatkan lebih daripada itu. Yang kedua, bahwa atas dasar permintaan tergugat tersebut, maka pada tanggal 5 Desember 2020, saudara Muhammad Nur menemui penggugat di rumahnya dan meminta bantu kepada penggugat untuk mendapatkan pinjaman sebagaimana disebutkan di atas. 3. Bahwa setelah penggugat berdiskusi dengan suaminya mengenai perihal pinjaman dana dimaksud, maka suami penggugat mengizinkan penggugat untuk membantu tergugat dengan memberikan pinjaman dengan uang pribadi dari modal usaha penggugat sebesar 1.500.000.000 rupiah. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan secara hukum perjanjian hutang piutang antara penggugat dan tergugat menurut hukum adalah sah. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, keputusan yang seadil-adilnya atau ex equo et bono. Demikian atas terkabulnya gugatan ini, penggugat menyampaikan terima kasih. Hormat saya kuasa hukum penggugat Pipit Abdul Masri SH MH. Terima kasih Yang Mulia. Baik, apakah saudari tetap pada gugatan? Ya, kami tetap pada gugatan tersebut. Saudari tergugat, apakah sudah jelas isi gugatan tersebut? Tidak, Yang Mulia. Apakah saudari akan mengajukan jawaban atas gugatan penggugat? Ya, Yang Mulia, kami siap saat ini juga. Baik, silakan dibacakan. Baik Yang Mulia, namun kami akan menyerahkan salinan terlebih dahulu. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Jawaban atas gugatan terhadap surat gugatan dari pihak penggugat nomor putusan 910 garing perdata titik gugatan garing 2023 garing Pengadilan Negeri Ternate dalam perkara perdataan prestasi antara Sonia Abdul Qadir sebagai penggugat melawan Rizal Barakati sebagai tergugat pada Pengadilan Negeri Ternate. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Ternate, dengan hormat yang bertanda di bawah ini, nama Rizal Barakati, tempat lahir Ternate 24 Desember 1976, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan pengusaha, alamat Jalan Raya Gambesi RT 1 RW 3 Kelurahan Gambesi Kota Ternate Selatan, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 2 garing surat keputusan perdata garing 09 garing 2023 tanggal 1 Juli 2023 memberikan kuasa kepada nama Ruya Irwan, pekerjaan advokat, alamat Jalan Raya Bestiong, Kelurahan Bestiong, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate. Dengan ini perkenalkanlah tergugat untuk menyampaikan jawaban atas gugatan wali prestasi
tanggal 6 Juni 2023 dalam pokok perkara konvensi sebagai berikut. Dalam pokok perkara konvensi bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Mei 2023 yang telah terdaftar kepaniteraan Pengadilan Negeri Pengadilan Ternate nomor 910/G gugatan 2023 Pengadilan Negeri Ternate. Tanggal 6 Juni 2023 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut. Yang pertama, bahwa hal-hal yang telah dimulaikan pada bagian eksepsi ditarik masuk dan menjadi satu kesatuan, dan tidak terpisahkan dengan dalil pada bagian pokok perkara untuk membantah dan menolak gugatan penggugat. Yang kedua, bahwa tergugat menolak semua dalil gugatan penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan dalil-dalil penggugat yang tercantum dan terurai dalam surat gugatan yang tidak lagi ditanggapi oleh tergugat dianggap telah dibantah dan disangkal kebenarannya. Yang ketiga, bahwa dalil penggugat pada angka 1 dan angka 2 tidak benar dan rekayasa, karena tergugat tidak pernah sama sekali meminta atau menyuruh saudara Ramadhani Abu Bakar untuk mencari pinjaman dana dari kepentingan penggugat, apalagi bertemu dan meminta bantuan penggugat sebagai ibu rumah tangga dengan pinjaman uang pribadi penggugat yang begitu besar, yaitu 1 miliar rupiah, 1.500.000 juta rupiah, dengan alasan sebagai modal usaha patut dipertanyakan karena fakta tergugat meminta bantuan suami penggugat saudara dalam eksepsi menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dalam pokok perkara, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, menghukum penggugat membayar semua biaya perkara atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum tergugat Buya Irwan SHMH. Terima kasih yang mulia. Baik, saudari penggugat sudah mengerti atas jawaban gugatan yang dibacakan? Sudah yang mulia. Baik, saudari penggugat, apakah saudari akan mengajukan replik atas jawaban gugatan? Iya yang mulia, tapi kami mohon waktu 7 hari untuk menyiapkan replik yang mulia. Baik, bagaimana tergugat? Apakah setuju? Iya yang mulia, kami setuju. Baik, karena penggugat diberi waktu 7 hari untuk membuat replik, maka sidang akan ditunda dan akan dimulai lagi pada tanggal berapa Panitra? Tanggal 28 Mei 2024 yang mulia. Apakah terdapat persidangan lain pada hari itu? Tidak ada yang mulia. Baik, kepada pihak penggugat dan tergugat, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Tidak ada yang mulia. Baik, dengan demikian sidang akan dilanjutkan pada hari Selasa 28 Mei 2024 dengan agenda sidang pembacaan replik kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Karena panggilan ini bersifat resmi, selanjutnya sidang pada hari ini ditunda dan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin mohon berdiri. Jadi mohon duduk kembali.